Inilah tanda indera keenam seorang pewaris ilmu leluhur sudah terbuka. Ternyata inilah proses terbukanya mata batin atau indera keenam seseorang yang mewarisi ilmu leluhur. Jika seseorang memiliki indera keenam atau mata batin, maka orang tersebut dipercaya bisa menembus dan melihat dimensi lain. Atau bisa dikatakan mampu secara langsung serta bisa menerawang dimensi lain bahkan masa depan. Sebagian orang tidak menyadari bahwa dari sekian banyak orang, ada yang terpilih mampu membuka mata batin atau indera keenam karena mewarisi ilmu leluhur. Lalu apa saja tanda atau proses terbukanya mata batin atau indera keenam? Nah, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya. 1. Mampu melihat makhluk halus. Orang yang akan terbuka mata batinnya juga akan mampu melihat makhluk halus meskipun hanya sebatas pikiran dan batinnya. Belum secara langsung melalui mata telanjang, bahkan terkadang hanya lewat mimpi. 2. Mampu menerawang masa lalu dan masa depan. Pertanda atau proses mata batin sudah hampir terbuka secara sempurna, biasanya akan dibarengi dengan datangnya ilmu penerawangan. Biasanya orang yang terpilih hanya dengan melakukan meditasi orang tersebut akan bisa melihat kejadian di tempat lain, kejadian masa lalu, dan masa depan. 3. Mampu merasakan keberadaan makhluk gaib. Proses atau tahapan yang biasa dialami dalam proses terbukanya mata batin adalah mampu merasakan adanya sesuatu di sekitar orang tersebut. Orang yang terpilih akan mampu merasakan energi dari keberadaan makhluk gaib di sekelilingnya, di mana perasaan yang timbul adalah merinding. Perasaan atau sensasi merinding sebenarnya merupakan proteksi alami dari aura badan orang tersebut untuk mengusir dan melindungi diri dari gangguan makhluk tersebut. 4. Mampu merasakan niat buruk orang lain. Proses atau tahapan seseorang yang terpilih mewarisi ilmu mata batin akan memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Hebatnya lagi juga orang yang terpilih akan peka terhadap energi dan aura yang dihasilkan orang tersebut. Sehingga meskipun baru kenal atau bertemu pertama kali dengan seseorang, mereka yang terpilih akan dapat mengetahui adanya niat buruk atau niatan jahat yang tersembunyi dalam diri orang asing tersebut. 5. Memiliki empati dan welas asih yang tinggi. Biasanya hal yang dirasakan sebagai proses awal terbukanya mata batin seseorang yang mewarisi ilmu leluhur akan secara alami dari naluri akan tumbuh rasa empati dan welas asih yang tinggi. Empati dan welas asihnya tersebut tidak hanya kepada sesamanya manusia, tetapi kepada semua makhluk di alam semesta ini. 6. Terbukanya cakra ajna di antara kedua alis mata. Proses atau tahapan yang terakhir dari terbukanya mata batin secara sempurna adalah terbukanya cakra ajna yang terletak di antara kedua alis mata. Seseorang yang terpilih apabila sudah sampai pada tahap ini, maka orang tersebut bisa melihat dimensi lain dengan mata telanjangnya atau bisa melihat secara langsung dimensi lain. 7. Mengalami déjà vu. Proses terbukanya mata batin orang mengalami déjà vu, yaitu suatu perasaan pernah mengalami momen tertentu yang sebenarnya baru terjadi sekali itu. Déjà vu adalah bagian dari visi supranatural yang bocor dan seharusnya tidak keluar. Biasanya para leluhur akan menyampaikan gambaran tersebut melalui mimpi, meditasi, ataupun ketika tidak sengaja merenung. Meskipun belum seutuhnya sempurna dan hanya seperti kejadian yang terjadi sekilas saja. Nah, itulah ulasan tentang proses terbukanya indera keenam seseorang yang mewarisi ilmu mata batin leluhur. Percaya atau tidak, itu kembali pada diri kita masing-masing. Harus selalu diingat bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa menandingi kekuatan Sang Pencipta alam semesta. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita sebagai manusia, tidak akan pernah lepas dari campur tangan Tuhan.